korupsi lagi. Ya ampun, negeri gue ini kenapa dah? Korupsi 300 T. Buset, 300 T. Gue tiap hari mabok ya kagak habis itu 300 T. Anak gue sampai anak gue mabok terus juga tiap hari kagak habis itu 300 T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun sama denda 5.000 rupiah, kawan-kawan. Ya ampun. Dia ngambil duit 300 T kan. Dia maling 300 T nih, ya kan. Ngebayarnya cuma seharga filter 2 batang. Lu bayangin. Tuh. Itu yang ngasih dendanya cuma 5.000 siapa sih? Hah? Kawannya ya? Kawannya apa saudara gitu. Enak banget, ya ampun. Cuman dendanya cuman goceng 5.000 rupiah. Gue parkir di Alfa aja kalau gue naik mobil gue kasih ceban. Tuh, bisa dua kali ini kan lo, 2 kali 300 T gue bisa 600 T ya kan? Gue kasih ceban dah orang. Terus katanya direvisi jadi ceban. Tuh. Naiknya cuma naik goceng. Gila gak? Cuma naik goceng ya Allah. Vale aja 50.000 di SCBD, abang, monyet. Tony Tamsil terdakwa kasus korupsi timah 300 triliun dihukum 3 tahun dan denda Rp 5.000. Saat kerugian kasus timah 300 rupiah triliun dan Tony Tamsil hanya dihukum ringan. Vonis 3 tahun penjara dan membayar biaya perkara Rp5.000 bagi Tony Tamsil, terdakwa perintangan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi timah dengan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah, disayangkan. Meski demikian, tuntutan yang rendah untuk Tony Tamsil juga dikritik karena dinilai memperlihatkan kejaksaan tidak serius dalam menangani kasus tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang telah menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan membayar biaya perkara Rp5.000 bagi Tony Tamsil alias Ahi dalam sidang Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Putusan kepada terdakwa kasus dugaan korupsi timah ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut hukuman 3,6 tahun penjara. Tuntutan rendah ini dikritik karena dinilai memperlihatkan kejaksaan tidak serius dalam menangani kasus tersebut. Majelis Hakim memutuskan Tony melanggar pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menyatakan terdakwa Tony Tamsil alias Ahi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi perkara korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun, ujar Ketua Majelis Hakim Sulistiyanto saat membacakan putusan, dikutip dari Tempo. Diketahui, Tony Tamsil alias Ahi yang menjadi terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Sebagai informasi, Tony merupakan adik dari Tamron Tansil alias Eon selaku beneficial owner atau pemilik manfaat dari CV Venus Inti Perkasa VIP, yang juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi timah ini. JPU pikirkan langkah selanjutnya. Dalam kesempatan yang sama Sulistiyanto menyatakan jika vonis yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Sulistiyanto juga menyatakan vonis yang dijatuhkan kepada Tony Tamsil memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan untuk mencapai kesatuan dan kedaulatan hukum bangsa. Pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan partisipasi dalam pemberantasannya. Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tipikor. Sedangkan yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan selama persidangan, ungkapnya. Di satu sisi Kejaksaan Agung Kejagung menyatakan masih mempertimbangkan untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap putusan 3 tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus korupsi tata niaga timah, Tony Tamsil.
JPU, Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan sikap pikir-pikir terhadap putusan tersebut dalam waktu 7 hari setelah putusan menurut hukum acara, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Tony Tamsil divonis 3 tahun penjara dan denda Rp5.000, Kejagung masih pertimbangkan langkah pada putusan. Terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus korupsi timah senilai Rp300 triliun, Tony Tamsil divonis 3 tahun penjara dan denda Rp5.000. Vonis yang diberikan kepada Tony Tamsil ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni 3 tahun 6 bulan penjara. Diketahui, Tony Tamsil alias Ahi menjadi terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Terbuka tahun 2015 hingga 2022, telah menjalani sidang putusan pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada Tony. Pidana tersebut dijatuhkan karena Tony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan perkara korupsi. Putusan lainnya yang dijatuhkan adalah menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Putusan pidana penjara 3 tahun itu lebih ringan dari tuntutan JPU yang meminta agar Tony dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp200.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu, JPU juga menuntut agar majelis hakim membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Sebagai informasi, Tony merupakan adik dari Tamron Tansil alias Eon selaku beneficial owner atau pemilik manfaat dari CV Venus Inti Perkasa VIP, yang juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi timah ini. Sementara itu, Kejaksaan Agung Kejagung menyatakan masih mempertimbangkan untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap putusan 3 tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus korupsi tata niaga timah, Tony Tamsil. JPU masih menggunakan sikap pikir-pikir terhadap putusan tersebut dalam waktu 7 hari setelah putusan menurut hukum acara, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar dikutip dari Antara, Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Harli memastikan bahwa Kejaksaan akan mengabarkan lebih lanjut apabila JPU telah mengambil sikap apakah akan mengajukan banding atau tidak.